Shalom saudara-saudara yang seiman dan meletakkan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kita bertemu lagi untuk bersatu bersama-sama melalui renungan firman Tuhan di Bijaksana Channel. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan kasih persaudaraan yang senantiasa terjalin dengan baik. Saudaraku, mari kita berdoa untuk memulai renungan pagi ini. Bapa yang penuh kasih, Allah sumber kebijaksanaan dan damai sejahtera kami, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Terima kasih buat tubuh yang sehat dan nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami. Pagi ini kembali kami datang kepadamu sebelum melakukan aktivitas kami, sebab kami menyadari bahwa kami membutuhkan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan dan berkat bagi hidup kami. Tuntunlah kami untuk bisa mengerti apa yang kami dengarkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan dan keputusan yang penting. Kadang-kadang kita merasa bingung dan tidak tahu arah yang harus kita ambil. Namun, bagi orang-orang percaya, kita memiliki sumber daya yang tak ternilai dalam menghadapi semua ini. Firman Tuhan memberikan janji yang kuat dan memberikan penghiburan dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mengandalkan pimpinan Tuhan adalah sikap hati yang menempatkan Allah di pusat hidup kita. Ia menjadi penuntun dan sumber kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Saat kita memilih untuk mengenal Tuhan dalam segala jalan kita melepaskan keinginan dan kecerdasan kita sendiri dan berserah sepenuhnya kepadanya. Ilustrasinya, bayangkanlah seorang pelaut di lautan yang luas. Kapalnya dihantam ombak dan angin yang kencang. Tanpa panduan atau petunjuk yang tepat, pelaut itu akan kehilangan arah dan mungkin terdampar di tempat yang berbahaya. Namun, jika pelaut itu memiliki kompas yang dapat diandalkan dan menggunakan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki, ia akan dapat memilih jalur yang aman dan mencapai tujuannya dengan selamat. Dalam kehidupan ini, pimpinan Tuhan adalah kompas kita. Ketika kita mengandalkannya, kita diberikan kebijaksanaan untuk menghadapi situasi sulit dan membuat keputusan yang tepat. Ketika kita mengandalkan pimpinan Tuhan, kita melepaskan kendali kita sendiri dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Ini membutuhkan kepercayaan yang dalam dan ketekunan dalam mencari kehendak-Nya melalui doa dan pembacaan firman-Nya. Ketika kita mengalami kebingungan, kita dapat mencari arah dari Tuhan melalui doa dan meminta petunjuk-Nya melalui firman-Nya. Ketika kita menghadapi keputusan penting, kita dapat memohon petunjuk-Nya dan mempercayakannya untuk membimbing langkah-langkah kita. Namun, mengandalkan pimpinan Tuhan bukan berarti hidup kita akan bebas dari tantangan atau penderitaan. Sebaliknya, dalam perjalanan hidup kita mungkin dihadapkan pada rintangan dan ujian yang sulit. Namun, janji Tuhan tetap berlaku. Ketika kita mengenalnya dalam segala jalan kita, Dia akan membuat jalannya lurus. Hal ini tidak berarti bahwa semua masalah kita akan hilang, tetapi Dia akan membimbing kita melalui setiap rintangan dan membawa kita ke tujuannya. Mengandalkan pimpinan Tuhan juga mengajarkan kita untuk merendahkan hati. Saat kita menyadari bahwa Allah adalah sumber kebijaksanaan yang sejati,
kita tidak lagi mengandalkan kecerdasan atau kekuatan kita sendiri. Kita belajar untuk mengakui keterbatasan kita dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dalam kerendahan hati, kita menyerahkan kendali kepadanya dan mengakui bahwa rencananya jauh lebih besar dan lebih baik daripada yang bisa kita bayangkan. Dalam kisah Perjanjian Lama, kita melihat contoh-contoh orang yang mengandalkan pimpinan Tuhan dan mengalami kebijaksanaannya. Misalnya, ketika Raja Salomo menggantikan ayahnya Raja Daud sebagai penguasa Israel, ia merendahkan hatinya di hadapan Allah dan meminta hikmat untuk memimpin umatnya dengan bijaksana. Allah menjawab doanya dan memberikan kepadanya hikmat yang besar, sehingga ia menjadi salah satu penguasa terbijaksana di dunia pada masanya. Kita tidak boleh mengandalkan pada pemahaman atau kekuatan kita sendiri. Sebaliknya, kita harus mengandalkan pimpinan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita mengenal Dia dan meminta petunjuknya, kita akan diberikan hikmat dan pengertian yang melebihi yang bisa kita peroleh sendiri. Mengandalkan pimpinan Tuhan mengarah pada keselamatan dan keberhasilan sejati. Namun, perlu diingat bahwa mengandalkan pimpinan Tuhan bukan berarti kita pasif atau tidak bertanggung jawab dalam mengambil tindakan. Tuhan bekerja melalui kita dan menggerakkan hati kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, kita perlu berdoa, mencari kehendak-Nya dan bertindak sesuai dengan apa yang Dia tunjukkan kepada kita. Dalam mengandalkan pimpinan Tuhan, kita juga diajarkan untuk memiliki ketekunan dan kepercayaan yang kuat. Terkadang jawaban atau petunjuk Tuhan mungkin tidak langsung terlihat, atau mungkin jalan yang Dia tunjukkan tampak berbeda dari yang kita harapkan. Namun, ketika kita tetap setia dalam pencarian dan tunduk kepadanya, Dia akan menuntun kita dengan kebijaksanaannya yang sempurna. Saudara yang terkasih, mengandalkan pimpinan Tuhan adalah sikap hati yang mempercayai bahwa Dia adalah sumber kebijaksanaan dan petunjuk yang tak tergoyahkan. Dengan mengenalnya dalam segala jalan kita menyerahkan kendali hidup kita kepadanya dan percaya bahwa Dia akan membimbing kita melalui setiap situasi sulit dan membawa kita ke tujuannya. Marilah kita belajar untuk merendahkan hati, tidak mengandalkan pada diri sendiri, tetapi mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan yang memiliki rencana dan kebijaksanaan yang sempurna bagi hidup kita. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita semua menerima berkat-berkat rohani yang luar biasa melalui apa yang kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena telah menerima kebaikan-Mu melalui firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Kiranya semua benih firman yang kami terima bisa bertumbuh di dalam hati kami dan selalu kami ingat untuk dapat kami lakukan dengan taat. Terima kasih karena Engkau telah mengajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu, karena kami tidak mengetahui apakah jalan yang kami lalui adalah jalan yang lurus atau bengkok. Engkau Allah yang Maha Tahu, pimpinlah kami berjalan sesuai dengan jalan-jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, biarlah hidup kami Engkau pakai untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami menjadi saksi-saksi yang memancarkan terang-Mu di dunia yang gelap ini. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia. Kami memohon Engkau memberkati negeri kami dan seluruh rakyat Indonesia,
Berikanlah kesejahteraan dan keamanan di seluruh Indonesia, dan jauhkanlah negeri kami dari bencana alam apapun. Berkatilah juga para pemimpin Indonesia dengan hikmat dan kepandaian yang akan menjadi berkat bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.